kembali lagi Bunda sama Mas Jansen. Langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mas, Ya. tadi kan Mas udah mention nih, aku mau nanya tapi udah dijawab tadi nih. Oh, oke. Apa olahraga itu harus di gym? Tadi kan Mas bilang sebenarnya enggak gitu, Oke. bisa juga di rumah. Kalau buat bunda-bunda yang di rumah gimana nih Mas? Emang Nah, sebelum mereka... saya menjelaskan sebaiknya olahraga di mana, dua tempat, baik di rumah maupun di pusat kebugaran, itu ada plus minusnya masing-masing. Oke, Kalau misalnya Bunda sempat ke pusat kebugaran, baik yang bekerja di luar maupun ibu rumah tangga, sempat ke gym, kemudahan yang diperoleh di pusat kebugaran itu adalah punya berbagai jenis kelas yang mereka dapat ikuti. Kemudian fasilitasnya sudah memadai. Dan juga tentunya ada pelatih-pelatih yang dapat membimbing latihannya benar atau salah. Sehingga segala kemudahan itu tentunya kompensasinya dengan membayar membership. Atau apapun itu, baik misalnya hire personal trainer, atau cuman sekedar ikut kelasnya aja. Tapi ada yang dibayarkan untuk memperoleh seluruh fasilitas tersebut. Nah, kalau yang di rumah, tentunya kesulitannya adalah tidak ada kelasnya, Iya sih. kemudian tidak ada yang membimbing. Tapi bukan berarti tidak bisa. Apalagi saat ini kan yang namanya gadget, iya. itu kita full access untuk pelatih-pelatih, instruktur-instruktur dunia yang juga mereka sebenarnya berkompeten untuk mengajarkan klien-kliennya. Nah, kekurangannya adalah karena online sehingga mereka tidak bisa lihat langsung apakah formnya atau gerakannya benar atau salah. Nah, jadi saran saya untuk Bunda yang di rumah, kalau misalnya melihat formnya atau gerakannya atau kelasnya itu berdasarkan misalnya ya menonton di sosial media, apapun itu namanya, itu intinya harus disesuaikan dengan kemampuan aja. Tapi kalau misalnya Bunda tidak memiliki masalah kesehatan tertentu atau hanya sekedar ingin menjaga kesehatan atau sedikit meningkatkan kebugaran, menurut saya sih bisa langsung mengikuti apapun itu instruction yang ada di video tersebut gitu. Oh gitu. Tapi intinya adalah be careful, hati-hati gitu. Sama Kenali- disesuaikan sama kenali diri kemampuan. kita ya, kenali Betul, diri kita listen to your body. Dua-duanya bagus kok. Oke. Nah, kalau banyak nih teman-teman aku Mas yang mereka nggak sempat ke gym atau pusat kebugaran, Oke. tapi mereka panggil trainernya ke rumah. Boleh banget. Boleh banget. Itu juga alternatif. Freelance personal trainer, mobile personal trainer, itu siap datang ke rumah, siap datang ke kantor untuk memberikan instruksi, membawakan kelas, bahkan bisa sampai assessment, mengetahui apakah Anda memiliki masalah muskuloskeletal, misalnya sendinya, di bahu atau di lutut atau di pinggang, sehingga tahu. Nah, kelebihan dari assessment itu kita tahu do and don'ts-nya. Oh, ini ternyata miring sebelah, jadi hati-hati untuk gerakan tertentu misalnya. Oh, gitu. Oh, ada skoliosis, jadi gerakan yang mesti dihindari apa gitu. aja? Jadi penting sekali untuk kita bertanya ke praktisi yang benar-benar memahami bidangnya gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada daya beli lah atau tidak ada misal investment ke sana atau misalnya sudah tidak ada dananya, nggak apa-apa juga. Masih banyak kok di sosial media yang mereka willing to share ilmunya. Oh gitu. Jadi Bunda Bunda udah nggak punya alasan lagi nih untuk males-malesan olahraga. Mau badan yang sehat ya harus olahraga. Iya. Nah Mas, ini ada satu lagi pertanyaan aku. Boleh. Bunda-bunda nih udah berusaha untuk menjadikan ini olahraga tuh habit ya. Betul. Nah, gimana caranya bunda-bunda nih bisa menginfluence juga anggota keluarga Oke. yang lain supaya mereka menjadikan olahraga itu satu habit, dan olahraga jenis yang gimana sih supaya yang bisa dilakukan bersama? Oke, gitu ini dengan umum keluarga? banget sebenarnya pertanyaannya ya. Tapi saya akan jawab langsung ya. Sebenarnya dengan Bunda mulai berolahraga itu sudah menginfluence atau sudah membantu mengajarkan kepada keluarga bahwa olahraga itu penting. Lead by example. Oh, oke. Jadi kita tidak bisa ngasih tahu, "Dek, kamu harus olahraga di ini." Karena misalnya
maupun laki-laki perempuan, misalnya dia sudah kelebihan berat badan, Ah. dikasih tahu kamu harus olahraga, ibunya juga nggak olahraga. Susah sama Jadi aja. sebenarnya dengan Bunda memulai berolahraga, mereka melihat lama-lama, oh iya saya terbiasa lihat ayah saya atau ibu saya berolahraga, sehingga itu akan menjadi hal yang tidak asing buat mereka. Jadi makan sayur, olahraga, itu akan asing buat si anak kalau tidak pernah melihat orang tuanya melakukan. Kalau nggak ada contohnya, Bun, ya. Betul. Panjang lebar kita mau menegur, memberikan masukan kepada anak-anak maupun suami ya Bunda, itu nggak akan masuk karena kamu sendiri nggak ngejalanin Iya, gitu benar loh. sih, benar-benar. Jadi lead by example itu adalah yang terbaik gitu loh. Jadi bisa dimulai dari si ayah atau si bunda untuk memulai gaya hidup sehat menjadi contoh kepada anak-anak. Karena mereka kan akan belajar dari example, dari contoh dari orang tua. Jadi jangan khawatir jenis olahraga apa yang dapat dilakukan bersama. Yang penting mulai hidup aktif dulu. Misalnya di weekend jalan kaki bersama di Car Free Day. Oh ya. Atau misalnya ya strolling around the park atau jalan-jalan di taman di sore hari, misalnya Jumat sore atau Sabtu sore. Di situ mereka akan belajar gaya hidup sehat atau aktif itu penting. Sehingga mereka akan mencari olahraga yang mereka sukai. Masing-masingnya pasti memiliki hobi atau jenis olahraga pilihannya. Iya. Oke, pesan terakhir buat Bunda mungkin ya. Kalau misalnya ada anaknya yang sudah kelebihan berat badan di rumah, itu jangan pernah sarankan untuk berdiet. Jangan pernah mention tentang diet sama sekali. Kamu harus diet, kamu harus kurangin makan, jangan. Karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan. Jadi tetap membutuhkan gizi yang banyak. Nah kalau misalnya sudah kelebihan berat badan, solusinya apa? Banyak bergerak. Dengan bergerak, human growth hormonnya atau hormon pertumbuhannya juga semakin baik dan daya serap gizinya semakin baik juga. Anak sekarang masalah cuma satu, kurang gerak. Iya sih. Ya. Kalau misalnya kita berbicara gizi, aduh mudah sekali untuk memperoleh makanan. Nah karena tidak banyak bergerak sehingga kelebihan berat badan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda yang ingin menurunkan atau membuat anaknya tidak terlalu obesitas. Iya, gitu Bunda caranya. Ditularin dulu, dikasih contoh. Ya menjadi contoh lah, contoh yang baik. Ya, oke deh Mas. Terima kasih banyak Sama-sama. nih. Mas Jansen udah nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini di sini. Menurut saya terlalu singkat itu, tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan padat dan banyak informasi yang saya bisa share kepada Bunda di rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, makasih banyak ya Mas ya sekali lagi. Oke Bunda-bunda semuanya, berakhir sudah pertemuan kita hari ini dengan Mas Jansen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Jansen membuat Bunda semua termotivasi ya untuk mulai berolahraga, punya kehidupan yang sehat maksudnya. Ya. Punya kehidupan yang sehat dan tubuh yang bugar. Betul. Sampai ketemu lagi Bunda di persembahan untuk Bunda episode berikutnya. Bye!